Itu mukadimah pengenalan tentang narasumber kita malam ini. Tema kita akan berbicara tentang seputar problematika pendidikan Islam di Aceh. Untuk menghemat waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang jamaah, teman-teman peserta diskusi yang santai ya. Kita santai aja hari ini, tidak usah serius-serius. Kadang-kadang dari santai muncul hal-hal besar, justru serius kadang-kadang malah melahirkan stres dan sakit kepala kita kan, tambah cepat botak rambutnya. Nah, jadi kita bersyukur hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang saya pikir sangat masyhur ini. Tidak lain adalah dalam rangka memperkaya khazanah kita, juga melatih cara kita berpikir dan juga sekaligus berzikir. Semoga kita menjadi salah seorang hamba Allah yang kehidupan kita dalam keseharian kita ini, kalaulah tidak bermanfaat orang lain, kalau tidak menjadi bagian dari solusi bagi kehidupan ini, bagi masyarakat kita, tidaklah pula menjadi bagian dari problem umat mereka. Karena pada dasarnya idealitas seorang muslim itu adalah orang yang memberi manfaat seperti lebah pada orang lain. Tadi sengaja saya kutip satu potong hadis Rasulullah yang sangat ma'ruf dan masyhur, sering kita baca, mungkin semua kita hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. The best man is the one who has more benefit to others. Orang paling baik di antara kita atau among us di antara kita adalah bukan orang yang paling banyak gelarnya, dan bukan pula orang yang lama hidupnya. Boleh lama hidupnya, banyak pula amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa kasura amalu, atau hasuna amalu. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'amalu. Orang yang baik itulah orang yang panjang umurnya tapi bagus pula dan banyak pula amal kebajikan. Jadi tidak sama kuantitas, boleh kuantitas tapi juga diikuti kualitas. Tapi kalau hidup panjang tapi menjadi musibah bagi orang lain, ya saya pikir bagus mati saja. Jadi umat Islam umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia. Jadi juga disebut oleh Allah Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang kuhadirkan, yang kulahirkan di tengah-tengah umat manusia. Tapi ada syarat jadi umat terbaik itu. Ada, pertama harus ada proses, harus ada peran kita sebagai orang yang menyuruh pada kebaikan. Tetapi ada satu filosofi dalam Al-Quran yang sering kita baca, kita lihat bahwa kenapa Allah selalu memuktarinkan, mengikuti setiap amar ma'ruf nahi munkar. Ini pertanda dua-duanya penting, dua-duanya harus balance. Tidak boleh kita tidak balance. Agama Islam agama yang mungkin satu-satunya yang mengajarkan kepada kita balancing ataupun equilibrium system atau value, nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan. Ternyata saya dapatkan dalam sosiologi bahwa
Yang diajarkan Islam ini baru kemarin ditemukan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya orang maju, orang barat. Disebut dengan binary opposition. Allah katakan zaujain, menciptakan laki-laki perempuan, ada siang, ada malam, ada good, ada bad. Ada best, ada worst. Kan? Allah gandingkan itu. Jadi amar ma'ruf, lawannya apa? Nahi mungkar. Logikanya misalnya, kita menyuruh orang bikin rumah, bikin baik-baik, tapi kita tidak pernah larang orang yang merusak rumah atau bahkan anak-anak memaksa kita bikin rumahnya rumah miniatur. Bagus lah bikin ukir gitu. Tapi ada anak mekorapi kita nggak pernah larang. Katanya dibakar. Apa artinya kita sudah buat capek-capek, bahkan mungkin berbulan kita buat rumah Aceh yang bagus miniatur, tiba-tiba dibakar. Ini satu analog yang saya ingin sampaikan bahwa sesuatu yang disampaikan Allah Al-Quran semuanya punya makna. Termasuk mana dalam pendidikan. Jadi kita lihat bagaimana kenapa pendidikan kita runyam seperti sekarang ini, wajahnya carut marut. Karena kita meninggalkan pendekatan Al-Quran. Yang paling baru kita dengar mungkin apa ayat tadi itu orang syariah itu lebih paham di saya nggak ngerti apa-apa tentang syariah. Jadi pendekatan dalam Allah yang memperkenalkan tentang bahaya narkoba, bahaya ya kita merokok, khamar dan sebagainya. Allah katakan ismuhuma akbaru minafihim. Jadi pendekatan kuantitatif sekaligus kualitatif di sini. Jadi kita nggak pernah bayangkan pendidikan kita seperti ini. Sebelum Benyamin Bloom mengatakan bahwa kalau kita berbicara pendidikan maka ada 3 ranah yang harus diisi. Islam sudah belum berbicara itu. Makanya konsep pendidikan Islam itu tidak pernah bicara hanya physical aspek, ansih atau only, but also aspek mentalitas paling penting. Makanya juga preambule pemerintah kita Pancasila itu juga dalam lagu Indonesia Raya, jiwanya dulu, baru badannya. Artinya ruh itu penting, mentalitas itu penting. It plays such an important role. Ya, yani yaduru dauran aziman. Dia memerankan peran yang sangat luar biasa. Maka kenapa pendidikan kita sangat kacau beliau seperti sekarang ini? Karena kita melupakan aspek tadi yang unseen aspek yang bisa terlihat, aspek mentalitas. Orang pintar tapi lihat akhlaknya bagaimana sekarang? Orang pintar banyak, kumlot banyak, tapi yang tanya akhlaknya. Why? Kan itu kita berangkat di situ. Kenapa? Jadi kalau meneliti biasanya itu tentu ada semacam tidak ada matching antara realita dan idealita. Antara das Sein kalau bahasa Jerman dan das Sollen. Antara realita dan idealita. Idealnya orang yang ngerti agama kan akhlak bagus. Realitanya enggak. Nah, ini salah satu kita tidak melihat pesan-pesan Al-Quran. Harus ada keseimbangan. Orang tidak hanya diisi otak, tapi ini harus diisi. Maka harus diisi dengan dia hanya olah fikir, tapi juga zikir. Dan ini tidak mungkin tidak tanpa bantuan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan melalui doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Di situ ada peran Allah. Contoh lagi saya katakan ada peran Allah dan ketaatan kita. Coba lihat, ada orang karena rumahnya sebintis dengan masjid, tapi kok susah ke masjid. Ada orang jauh, bahkan ada orang buta. Kami jamaah Arafah sebelum pembina itu dengan Pak Josa, pembina jamaah Arafah. Ada beberapa orang teman kami yang buta, Daniel dapat itu subuh lawan dia ke masjid. Gimana orang nggak nampak? Siapa yang mendorong itu? Hidayah. Maka saya katakan hidayah itu progresif. It has such a progressive meaning and function. Jadi hidayah bukan bamdemu Islam, belum. Dan nggak ada jaminan kita udah Islam mati Islam, tidak ada jaminan. Maka mudah ada yang kafir kok, beda-beda sudah munafik, sudah bid'ah kok. Memang kita siapa? Ya. Sopo kita ini? Kita nggak tahu apakah kita husnul khatimah, atau na'udzubillah su'ul khatimah. Yang paling penting kan endingnya. Maka kita berdoa, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut.
Rasulullah baca merubah riwayat, beliau sering nangis dan lama sujudnya. Saya beliau baca salah satunya itu. Karena beliau kan dijamin masuk surga. Tapi masih meragukan, masih takut beliau jangan-jangan nanti wafatnya tidak dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak pernah bayangkan itu. Kita beda karena kita nggak bisa berbeda. Kenapa pendidikan kita pernah mengajarkan itu? Karena Allah mengatakan, apakah saya tidak mampu menjadikan kamu umat wahidah? Apakah kamu tidak tahu aku by plan menciptakan kalian itu mukhtalifah alwanu, mukhtalifah alsinatikum, dan berbeda-beda lisan kamu, bahasa kamu, sprach, bahasa Jerman, sprach, bahasa kita, bahasa Inggris, language. Berbeda-beda, itu mana hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah baca surah Al-Hujurat 13. Lita'arafu. Kita beda-beda, beda background keluarga, background pendidikan, background culture, karakter kita berbeda. Ada pesisir, ada dari gunung, ada macam-macam. Ada pula di barat, ada pula di Mesir, luar biasa ini. Tapi bukan itu, oh saya lebih hebat dari Jerman, enggak gitu. Itu kita enggak bijak. Tapi siapa dengan kita yang lebih baik dan berkompetisi dalam konteks memberikan perubahan, manfaat bagi kehidupan dunia. Maka tadi saya angkat secara intentionally, secara khusus saya sengaja saya sebutkan ayat hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik antara kita bukan orang karena banyak gelar, bukan. Kalau banyak gelar tapi sombong enggak apa. Wala tamshi fil ardi marah. Wala tasayir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi. Itu surah Luqman. Luar biasa. Jadi ada terjadi ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan kita. Termasuk yang guru itu, misalnya bicara guru lagi, sebelum bicara kurikulum. Guru sekarang menjadi role model. Karena kan enggak lagi guru tanda duri guru, murid tanda duri murid. Apa yang salah? Dulu kita lihat guru hormat kita, orang Maroko sampai tebakan tangan saking enggak enak dilihat gurunya. Sekarang Pak ambil kok di Bapak. Atau mau guru malah, hai, kita punya kok. Jadi tidak ada itu. Belum masalah pacaran, ya, immorality segala macam, guru colek anak, maka bahkan banyak guru ngaji memperkosa, menggilir anak. Luar biasa. Kita terjadi kayak di gurung-gurung dulu kan. Nah. Jadi ini terjadi dengan kita. Jadi persoalan nilai. Makanya pendidikan tidak hanya it is not only about transferring knowledge, but also values and also behavior. Harus saya tambah behavior lagi. Tidak hanya nilai, tapi juga how to behave in accordance to the values dan juga dengan knowledge tadi. Bagaimana anak-anak kita tadi dia bisa bersikap, dia berakhlak sesuai linear dengan ilmu kognitifnya dan juga dengan nilai yang ada dalam sikap. Kan ini sekarang persoalan kita semua. Tak aku bilang nih, orang semakin pintar, kok dunia ini semakin kacau. Ada apa yang salah? Makanya pendidikan dibagi oleh orang. Ada namanya tarbiyah, ada namanya ta'dib, ada namanya ta'lim dan sebagainya. Kita mau apa? Dan proses tarbiyah ini dari mana kita mulai? Nah, ini juga banyak pendapat. Ternyata Al-Ghazali mengatakan sebenarnya pendidikan itu mulai sejak kita mencari calon tempat kita titip calon anak kita di rahim orang itu. Dia siap memilih jodoh. Kita kan enggak. Kawin dulu yang penting kita dapat jodoh. Kita nggak mikir apakah dia layak nggak untuk ibunya anak kita. Ya, istilah bagaimana menggambarkan wanita itu sebagai al-ummiyah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah paling awal, the first and foremost institution for humans education. Yang pertama dan utama itu bukan sekolah yang kita lihat, sekolah kayak SD, TK, bukan. Ibu. Karena tanya berapa persen dari kita mencari istri yang pernah berpikir kita nggak penting cantik, kita enak, bodoh. Kayak orang urus kita nggak mau tahu, mau bodoh, mau nggak ada akhlak. Karena Nabi sudah katakan, tunggal marah ini majhul mudhari. Maknanya itu habituasi, kebiasaan manusia. Nabi kan bicara itu. Karena Nabi tidak langsung bicara pada agama dulu.
Kebiasaan manusia kalau cari istri pasti pertama di jamaliha, walimaliha, hartanya, baru nasabiah, baru kemudian ya agama berterakhir. Tapi Rasulullah menekan, coba cukup bijak Rasulullah menyampaikan. Fasfar bidatiti. Hendaklah kalian pilih yang agamanya. Memang tadi betul Rasul tidak menafikan bahwa orang suka kecantikan. Allah sudah katakan, Zuyina lina hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqaddar dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berkomunikasi. Tadi saya juga kultum di Masjid Batu Kari, saya bicara tentang how to communicate, how to deliver the message. Jadi kita menyampaikan pesan. Karena sekarang ini jangankan pesan yang benar, yang salah, yang benar pun kalau salah kita sampaikan orang nggak mau dengar. Karena Nabi mengajarkan kita lewat ayat Allah, Allah mengajarkan kita lewat ayatnya. Apa kata Allah? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Shadaqallahu alazim. Ini ada bahaya kan ceramah, bahaya hingga cepeh enggak merusak, ini kontraproduktif terhadap dakwah itu sendiri. Sehingga dicap Islam kok militer, orang Islam kok yang tahunya merusak orang, menyalahkan orang. Padahal enggak boleh. Tadi saya kupas di sana kan, saya bilang Rasul sampai mengaitkan masalah kita menjaga lisan, menjaga isi komunikasi kita, konten komunikasi kita tidak melulu hoak itu dengan persoalan beriman atau tidak beriman seseorang. Maka Rasul mulai mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Artinya apa? Orang yang tidak ada sifat yang kemudian disebutkan Rasulullah, dia tidak beriman. La imanalah. Jadi nggak main-main. Maka ketika orang bilang, oh Barat sekarang bagus dengan nilai moralnya, Hindu bagus, Rasulullah sudah duluan mengajarkan kepada kita. Bahkan Islam agama pertama yang mengatakan tidak ada beda antara Ajam, Arab dan seterusnya, tidak ada beda. Yang membedakan kita takwa kita, membedakan kita faedah kita bagi orang lain. Siapa yang berbuat itu akan unggul. Maka tidak ada oh saya orang Arab, dia orang Buddha, tidak. Maka pernah saudara semua mengatakan al-jannatu lit-taqa walau kana habsyiyah wan naru lil-'asi walau kana quraisyiyah. Surga itu diciptakan oleh Allah bagi orang yang takwa, meskipun dia dari Habasyah, orang negro, orang hitam kelam. Kalau dia lebih tinggi kualitas takwanya pada Allah, dia tempatnya adalah surga. Sebaliknya neraka itu diciptakan bagi orang yang maksiat pada meskipun dari keluarga Quraisy. Abu Talib dari apa? Quraisy. Tapi dia tidak takwa dan lebih bangga dengan agama-agama lama. Maka sebagian tadi hidayah itu juga harus ada usaha kita, selain juga ada peran Allah di situ. Ada istihad, ada mujahadah kita. Maka kata Al-Quran, wa ma yasahid fina lanahdiyanahu subulan. Barang siapa dia merupakan orang yang sungguh-sungguh mencariku, kata Allah, berjalan pada jalanku, aku akan menunjukkan sungguh lanuh, lam itu lam taukid, lanuh dianahu, lananya sembulan, aku akan memberikan petunjuk kepada orang. Ya di enam ceramah, ada dengan buku, ada baca Quran, malah alergi baca Quran. Mak gimana bukan harus yang ingin mendapatkan rezeki Allah gitu, nah ini persoalan-persoalan yang saya gambarkan. Jadi bagaimana caranya? How to solve the problem? Salah satunya adalah kita pertama harus punya ketahanan nilai. Sebagai orang Islam kita harus tahu bahwa nilai paling tinggi yang kehidupan kita nilai Qurani dan nilai-nilai Nabawi dan nilai Nabi Rasulullah. Saya berbangga karena sebelum saya ke Eropa saya sudah duluan di Gambling di UIN, di EN dulu. Kalau enggak saya pikir saya nggak tahu jadi sebelum atau apa gitu. Karena pertama saya ke Belanda itu salah seorang guru saya itu Profesor Winbol, itu ahli orientalis dan menguasai hadis luar biasa. Jadi goyang kita. Itu nggak mungkin itu. Hadis yang dipakai Muhammad sekarang itu murni, nggak mungkin itu. Muhammad sudah meninggal tahun sekian, kemudian muncul misalnya generasi berikutnya Yusuf Bukhari, kapan Bukhari lahir? Ini tidak roh mana? Dikacaukan kita. Makanya hati-hati. Tetapi juga tidak selamanya bahwa orang di barat lebih ini, bahkan saya pikir lebih sekuler orang yang tamatan Jakarta. Sudah mulia misalnya, orang mengatakan, wah kawin antar ini boleh, gila itu. Saya berani debat nanti walaupun dia profesor, nggak ada urusan. Coba kita lihat. Tikus saja binatang kok nggak mau cari tikus jantan, jadi jantan, gila kita manusia.
Dan saya dengar yang mengungkap tidak benar. Kejadian di Palu kemarin, saya dengar merajalela sana LGBT. Itu penyakit, ada di sekitar kita, ada, cuma kita tidak tertakut. Bahkan di WIN ada penyakit itu, saya tidak katakan siapa orang. Di sekitar kita persoalan ini muncul terus. Jadi bayangkan kita masih hidup seperti ini, orang beragama seperti itu, apalagi nanti ketika bayangkan menjelang kiamat itu, atau di era-era cucu kita, maka tidak ada tempat kita kembali dari pelajaran Allah SWT. Maka kita harus bangga dengan nilai Islam itu. Islam itu memanusiakan manusia. Coba, saya bilang tadi, binatang aja nggak cari sendiri, tapi manusia cewek kawin aja gila. Hanya orang bodoh, hanya orang-orang yang sudah putus kawat lah yang bisa mengatakan bahwa itu lumrah dan itu dibolehkan. Kenapa dia melakukan itu? Itulah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 8 golongan orang yang dibenci oleh Allah. Selain pertama orang yang miskin tapi sombong, di bukunya ada orang kaya puji. Tapi yang paling penting saya garis ini adalah orang dia mengatakan dirinya ustadz, dia tengku, dia kiai, tapi lebih mengedepankan nilai-nilai komersialitasnya. Maka ujungnya ya seru Nabi Saman, dia jual ayat Allah dengan nilai atau harga yang rendah. Jabatan atau menterinya pula ayat LGBT boleh, kita bersenang sudah mulai depresiasi nilai pungo palingnya. Ini persoalan ini. Maka menurut saya masing-masing sekarang kita harus tekankan pendidikan keluarga. Ketahanan keluarga kan menjadi suatu hal penting. Sebut dalam istilah Pak Akhyar ini al-akhwal syakhsi. Ini sering kita lupakan sekarang. Rumah tangga hancur-hancuran sekarang. Karena orang sudah nggak di atas nilai itu. Hidupnya mending kompetisi secara materialistis. Saya pernah waktu di Belanda, kemudian jadi imam BPK. Kalau saya duduk dekat orang-orang diplomat tuh, suami-suami sini asik ngomong harta saja. Suami ibu pakai baju apa? Bugo. Suami ibu, oh saya nggak, saya pakai ini. Parfumnya apa? Saya dengar ya Allah ini duta bangsa kayak gini mikirin bukan bagaimana mempromosikan Indonesia tercinta ini di mata publik dunia, tapi malah justru memperkaya diri. Gajinya tiap bulan masuk dolar, kita setengah mati gaji beasiswa, upah apanya itulah kita. Jadi ada senang bilang. Jadi negara yang dibangun atas nilai yang jauh pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Allah yang sifatnya absolut, hakul yakin dan kebenaran itu dia rapuh. Dan kekayaan materi tidak menjamin. Barang boleh kelihatan secara kasat mata hebat, tetapi mereka rapuh, mereka sedih, dekaden mereka. Saya pernah pengalaman ini, mungkin pernah saya cerita kalau bagaimana dengan semua saya ulang lagi. Suatu hari saya habis menikahkan orang, karena saya waktu di Jerman juga qadhi menikahkan orang. Boleh keluarkan buku NA karena kerjasama antara Deplu dan Departemen Agama Pusat. Ditunjuk salah satu saya, karena saya juga orang pegawai Depak atau CNE, untuk bisa menikahkan orang. Habis saya nikahkan satu orang pasangan Turki sama orang kita di Frankfurt. Saya pulang dari Frankfurt ke Göttingen, kira-kira 1,5 jam lah, Pak ICE kapal cepat tuh yang menggunting. Larinya itu 380 km per jam, cepat. Di dalam coach ada semacam kayak kamar gitu. Duduk 2 orang perempuan tua. Oleh orang sana sebut dengan alte Leute, dia orang tua gitu. Yang mereka sudah ditaruh di Altersheim. Mereka itu kalau sudah tua dikirim ke rumah Altersheim, diurus orang anak kadang-kadang kalau ingat ya ibu. Tadi orang tua sambil merajut strumpel, bahasa kita kausaki yang pakai wool gitu. Lalu mereka killing the time itu ya. Mereka menggunakan waktunya nggak bosan. Ditanya sama saya, woher kommen Sie? Tanya, di mana Anda datang? Bahasa kita kira begitu. Kalau pakai si itu halus, kalau pakai du itu kasar. Maka ada lagu du itu kamu itu untuk orang setara boleh du. Tapi untuk orang tua, orang hebat seperti ini kita pakai si. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Tapi kalau setara dia atau di bawah kita, wie heißt du? Berapakah? Tapi Bapak Drono jadi wie heißen Sie? Ini kan, woher kommen Sie? Di mana Anda datang? Ich komme aus Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Ditanya, bagaimana kalian berhadapan atau menyikapi orang tua seperti kami?
Apa ada kayak di sini orang tua diokir masuk Altesain, kapan senang ya lihat, kalau nggak Christmas ya kapan ada senang hati ingat ya telepon ibunya, kalau nggak pernah. Oh saya bilang enggak, kami di sana kalau orang tua tinggal sama kami suapin, kami urut tangannya, air mata nenek itu mengalir. Dia bilang kami dulu kecil kayak gitu melakukan orang tua, tapi sekarang kami diperlakukan anak kami tidak lebih seperti pasukan tabu kuning, urang anak artili kayak lagi di bawah. Ini persoalan, maka saya bilang persoalan inilah bergeser. Kita nggak bisa jamin ke depan kita masih seperti ini nih. Kita kan ya ala hati oleh lamonnya ada seperti lah kurungnya, kurung apa ya, kurung cukan. Anak peleli, dia mau perle karena perle pendek, kulanya anak peleli ke Tuhan ini nama bayar dia. Alhamdulillah bisa terjadi sama kita. Pernah kita bayangkan. Saya pikir ini saja sebagai apa istilahnya brainstorming yang untuk kita lanjutkan dengan diskusi. Saya pikir demikian Pak Mulyadi atas segala keterbatasan, karena juga ini saya tanpa persiapan khusus. Tapi apa saya ingat, apa saya lihat, karena saya lumayan alhamdulillah diizinkan oleh Allah keliling-keliling dunia, sehingga banyak saya lihat ngeri bicara pergeseran yang sangat cepat. Orang sekarang coba lihat pengen melayang nyawa orang, ngeri. Dan itu tidak hanya di pasar, di Masjid Haram sudah jadi pembunuhan. Orang demi haji menjelaskan sesuatu yang sunat pun itu memang dipertanyakan oleh umat. Umat hebatnya menyekan kepada Rasulullah cungkah angusung. Tapi tanya urina sampai juk badannya, karena yang namanya juk badan ime kenanya menyoi ramai. Itu kan mencari sunat, melakukan dosa besar. Saya pikir ini saja sebagai pancingan diskusi kita. Nanti ada Pak Ahyar, ada Ustadz kita Mulyadi, ada ustadz lain yang membantu kita semua tuh. Karena sini bukan mencari pembenaran. Saya kalau nggak bisa, saya katakan itu saya nggak bisa. Kita cari kebenaran. Kalau kebenaran yang salah pun karena malay. Kalau mahasiswa itu udah pegah hancur di. Yang salah tetap salah. Yang nggak mampu bilang nggak mampu. Jangan kita paksakan diri. Begitu kira-kira. Dan demikian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Yakinlah yang benar disampaikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah itu milik saya. Sebagai manusia yang banyak kurang dari lebihnya. Demikian, hadam wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.